Saya mewakili sekumpulan warga negara yang kebetulan tadi sudah disebutkan oleh Pak Repli. Kebetulan terdiri dari 9 jenderal, kemudian 6 kolonel, ada 2 mantan hakim agung dan mantan lawyer. Jadi jumlahnya ada 17 orang. Ada ketidakprofesionalan aparat penegak hukum. Yang tadi dikatakan ada diduga penyelundupan pasal-pasal hukum. Ada abuse of power. Kita tahu ini masalahnya pertama kan karena gugatan ijazah palsunya Jokowi. Kemudian bisa justru yang menuntut itu belum mendapat keterangan ini jasanya. Tahu-tahu dia ditersangkakan. Makasih Pak Repli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya mewakili sekumpulan warga negara yang kebetulan tadi sudah disebutkan oleh Pak Repli. Kebetulan terdiri dari 9 jenderal, kemudian 6 kolonel, ada 2 mantan hakim agung dan mantan lawyer. Jadi jumlahnya ada 17 orang. Kami sebagai prinsipal mengajukan gugatan citizen lawsuit ini karena kami melihat ada ketidakprofesionalan aparat penegak hukum. Yang tadi dikatakan ada diduga penyelundupan pasal-pasal hukum. Ada abuse of power yang mengakibatkan bisa merugikan, mencelakakan sekumpulan warga negara lain, yaitu saudara Roy CS. Sekarang korbannya baru itu. Kalau ini dibiarkan, tidak dibuka, ini aparat bisa sewenang-wenang berikutnya. Bisa habis kita nih warga negara dibikin oleh aparat-aparat yang tidak profesional ini. Karena itulah kami mengajukan citizen lawsuit ini yang tadi sudah dijelaskan cukup jelas oleh para lawyer. Karena kepedulian kami terhadap penegakan hukum. Semoga citizen lawsuit ini akan bisa membuka kebenaran. Akan bisa menunjukkan kebenaran. Dan buntutnya nanti, akhirnya nanti itu akan bisa menenangkan kita rakyat. Jangan seenaknya saja aparat penegak hukum. Dalam hal ini adalah Polda Metro Jaya. Kita tahu ini masalahnya pertama kan karena gugatan ijazah palsunya Jokowi. Kemudian bisa justru yang menuntut itu belum mendapat keterangan ini jasanya. Tahu-tahu dia ditersangkakan. Kan namanya ini kriminalisasi terhadap warga negara. Itulah latar belakang kenapa kami sekumpulan warga negara ini mengajukan citizen lawsuit kepada Polda Metro. Sekian yang bisa saya sampaikan secara singkat karena tadi sudah dijelaskan secara jelas oleh lawyer kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan mungkin akan ditambahkan Pak Muryono Aladin, Laksamana ya? Laksamana pertama. Silakan. Geser mic-nya. Oke, sorry. Oke, digeser. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman media yang kami hormati, tadi telah disampaikan oleh Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Sunarko MD, kenapa kami yang tergabung dalam Forum Purnawirawan Prajurit TNI mengajukan citizen lawsuit bahwa karena apa? Karena terjadi abuse of power, ya, kemudian terjadi penyelundupan pasal-pasal pemidanaan, ya, yang tidak sesuai dengan kasusnya, sehingga ini akan merugikan teman-teman kami, ya, Mas Roy dan kawan-kawan terhadap apa yang dilakukan oleh Dinas Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya.
Oleh karena itulah kami mengajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk supaya Polda Metro Jaya memperbaiki kebijakannya di dalam melaksanakan proses pemindahan dari para tersangka atau yang ditersangkakan. Dan inilah adalah bentuk dari kepedulian kami, dari prajurit-prajurit purnawirawan prajurit TNI ya yang tergabung dalam forum tersebut, untuk kami tidak bisa melihat teman-teman kami dipermainkan oleh aparat penegak hukum, khususnya yang dilakukan oleh Ditreskrim Polda Metro Jaya. Dan ini kasat mata yang tadi telah disampaikan, diuraikan oleh teman-teman lawyer, bahwa terjadi penyeludupan pasal-pasal, kemudian terjadi juga abuse of power dan sebagainya. Dan ini kalau kita diamkan mau kemana penegakan hukum yang diberlakukan di Indonesia ini. Inilah bukan hanya kepada Mas Roy dan kawan-kawan, tentunya ini kepada semua kita. Kalau kita mendapatkan suatu mendapatkan suatu tindakan yang tidak sesuai dengan apa yang kita perbuat, tentunya kita akan melakukan tidak akan melakukan pembiaran, dan kita tentunya akan melakukan perlawanan. Dan tadi dikatakan oleh Pak Yaya, ini bukan kalah atau menang. Enggak, kalau saya enggak, kita harus menang karena kita benar. Jadi bukan enggak mau kalah, bukan, kita harus menang. Karena yang jelas-jelas kasat mata kita harus menang karena ini benar. Ini kalau kita sampai kalah ya kita berarti masih ada yang tidak benar di dalam pelaksanaan pengadilan di tanah air kita ini. Ya, demikian mungkin tambahan dari saya sebagai salah satu penandatangan CLS yang kami ajukan di lawyer kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selain dua mantan jenderal, kita bilang aja jenderal, pokoknya yang namanya Laksamana sama jenderal itu ya jenderal. Ini ada mantan Hakim Agung Pak Dwi Sucipto ya? Dwi Cahyo yang juga menjadi bagian dari 17 penggugat. Silakan. Mungkin sebagai mantan Hakim Agung apa yang dilihat dalam proses ini? Silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hanya ingin menambahkan, tetapi saya tidak akan mengulang apa yang sudah disampaikan oleh Bang Refli dan Pak Sunarko dan Pak Mur, tetapi saya akan melihat dari sisi hukum, dan inilah saat yang kami tunggu-tunggu sebetulnya. Jadi mengenai apa yang tadi juga disampaikan oleh Bang Refli, ada satu hasil pemeriksaan dari Polri, kemudian yang sudah dikirim ke Kejaksaan, kemudian dikembalikan oleh jaksa. Betul yang disampaikan oleh Bang Refli tadi, ini nggak bisa lama-lama. Persoalannya adalah sekarang ini seharusnya jaksa di dalam undang-undang KUHP nasional, jaksa harusnya sudah membuat surat pemberitahuan kepada penyidik agar menyelesaikan apa kekurangan-kekurangan yang menjadi penilaian daripada jaksa. Jika itu tidak dilakukan sampai dengan tanggal penetapan yang diinginkan oleh jaksa, maka jaksa memerintahkan untuk di SP3-kan. Seperti itu. Nah, ini saya lihat masih terus berlanjut. Betul Bang Refli ya? Belum ada pengembalian hasil pemeriksaan yang dikirim, yang ditolak oleh jaksa karena ada kekurangan. Kemudian gugatan yang nanti kita ajukan, tentu kita berharap kepada hakim, ya, karena hakim ini kan mempunyai satu langkah-langkah hukum yang positif ya, kalau saya. Jadi kita berharap bahwa langkah hukum yang akan nanti dilakukan oleh Pengadilan Jakarta Selatan
oleh majelis hakim bahwa majelis hakim harus berani melakukan yang namanya judicial activism. Harus itu. Nah, karena di situ tentu yang kita harapkan adalah di dalam judicial activism itu ada hak diskresi yudisial terhadap hakim. Disitulah kesempatan hakim untuk menyidangkan persoalan ini, ya, yang kita ajukan gugatan perbuatan melawan hukum ini, tidak ada lagi nanti alasan macam-macam, padahal seorang hakim sudah diberikan ruang mengenai proses hukum yang akan dilakukan, langkah-langkah termasuk melakukan judicial activism. Disinilah nanti akan kita uji keberanian seorang hakim di dalam memutus perkara ini. Kita lihat mudah-mudahan insya Allah, dan saya yakin hakim nanti yang menangani masalah ini adalah hakim, saya yakin, saya tahu persis ya di Jakarta Selatan itu hakim-hakimnya cukup punya potensi yang pengalaman yang sangat memadai ya. Ya di Jakarta, kalau sudah masuk di Jakarta, di DKI itu tentu hakim-hakim pilihan semua. Dan saya yakin hakim-hakim di Jakarta Selatan nanti itu akan melakukan yang terbaik yang akan memenuhi keadilan untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan semua ya, sebelum kita lanjutkan dengan materi Troya, saya ingin memberikan kesempatan kepada kawan-kawan kalau ingin bertanya. Jangan sampai sudah jauh semua, nanti apa maksudnya ini dan lain sebagainya. Ada nggak yang mau bertanya? Silakan. Agak gede suaranya. Bang izin saya dari Kompas TV. Iya. Artinya sekarang kasusnya itu di Polda itu statusnya P19 atau seperti apa? Ya. Kan dikembalikan dari kejaksaan ke penyidik gitu ya. Ya. Nah, yang kedua mungkin sedikit aja Bang, mungkin konklusi aja dari gugatan ini Ya. seperti apa? Tadi penyuluhan kelalaian dan juga penyuluhan hukum yang dimaksud itu seperti apa? Iya, nanti saya minta Pak Yaya akan menambahkan ya. Kalau soal P19 sebenarnya kan time frame-nya udah lewat. Karena kan kasus itu hasil penyidikan diajukan pada tanggal 13 Januari. Kemudian dikembalikan pada hari ke-13 yang saya mendapatkan informasi langsung dari dari jaksa ya. Itu berarti kalau 13 tambah 13 itu 26 kan? Nah, berdasarkan KUHP yang lama itu kan ini menggunakan KUHP yang lama karena menggunakan pasal peralihan itu. Nah, mereka menggunakan KUHP yang lama, berdasarkan KUHP yang lama pasal 138 ayat 2 hanya ada waktu 14 hari sebenarnya untuk memperbaiki apa yang diminta dan kemudian dikembalikan lagi dan menjadi P21 atau apapun. Nah, sekarang kalau kita hitung dari tanggal 26 atau 27, kalau 26 kan ulang tahun saya. 27 14 hari, ya udah lewatnya kebangetan sudah. Nah, dalam lewat yang kebangetan itu kita bicara antara praktik di lapangan dan hukum yang tertulis di dalam undang-undang. Jadi banyak sekali hal-hal yang sifatnya salah kaprah tetapi dianggap benar padahal undang-undang mengatakan Anda hanya punya waktu 14 hari untuk memperbaiki dan setelah itu harus disampaikan. Nah, terhadap lampaunya waktu 14 hari ini ya pada saatnya kami akan menggugat juga dalam tanda kutip ya. Menggugat itu langsung mempermasalahkan atau mungkin mengajukan juga gugatan perbuatan melawan hukum juga. Nanti kita akan lihat langkah-langkah yang kita pikirkan. Tapi intinya adalah kita ingin langkah-langkah yang substantif, bukan langkah-langkah yang gosip murahan, kira-kira begitu. Jadi langkah yang substansi bagaimana menyelesaikan masalah hukum ini agar kemudian menjadi pembelajaran publik. Itu ya yang akan kita sampaikan. Kemudian mengenai gugatan ini, apa sih maksudnya? Memang tadi secara ketika dibacakan memang tidak mudah bagi orang yang non hukum untuk memahaminya. Tapi intinya adalah mereka ini sebagai warga negara itu merasa terpanggil dengan penanganan atau manajemen perkara yang dilakukan oleh Direktur Resersi dan Kriminal Umum Polda Metro Jaya yang dianggap tidak profesional. Nah, bentuk ketidakprofesionalan itu adalah
menggunakan pasal-pasal yang dianggap diselundupkan. Coba bayangkan, masalahnya kan dianggap melakukan pencemaran nama baik. Nah, pencemaran nama baik katakanlah menggunakan pasal 310 KUHP, yang lama ya, yang lama ini. Dengan ancaman hukuman 9 bulan. Kemudian dianggap melakukan fitnah dengan ancaman hukuman 4 tahun. Nah, lalu tiba-tiba menggunakan pasal-pasal Undang-Undang ITE. Undang-Undang ITE misalnya pasal 28 ayat 2 yang ancaman hukumannya 6 tahun. Kemudian itu ujaran kebencian ya. Dan yang lebih ngaco lagi dalam bahasa Mas Roy itu menggunakan pasal 32 ngedit dokumen ya kan? Ngedit dokumen lalu dengan ancaman hukuman 8 tahun. Lebih gila lagi tadi pasal 32 ayat 1 Undang-Undang ITE ya. Yang lebih gila lagi menggunakan pasal 35. Ngedit dokumen yang palsu seolah-olah jadi otentik. Artinya kan Pak Jokowi mengakui bahwa dokumennya tidak otentik. Diedit oleh Mas Roy jadi otentik kan begitu. Dengan ancaman hukuman 12 tahun. Nah ini bagi kita ngawur. Rupanya ditangkap juga oleh bapak-bapak TNI ini dan kemudian menggandeng Tokham untuk menyampaikan gugatan citizen lawsuit agar kemudian ini menjadi perhatian sebagai sebuah kebijakan umum dan kebijakan khusus tentunya yang nanti bagaimana caranya diterapkan dalam kasus ijazah palsu ini. Soal nanti teknis hukumnya nggak usah ditanyakan sekarang. Intinya adalah kita meminta bahwa ada kebijakan yang tidak menggunakan abuse of power dengan cara menyelundupkan hukum untuk sebuah kasus yang sesungguhnya kasus dia adukan pencemaran nama baik tiba-tiba dipakai pasal-pasal lain yang tidak relevan dan bahkan mengkonfirmasi seolah-olah Pak Jokowi mengakui ijazahnya palsu lalu diedit oleh Mas Roy jadi asli kan begitu dengan penggunaan pasal 35 Undang-Undang ITE itu paham ya? Oke. Ada lagi yang mau bertanya? Oke. Oh tambahkan silakan. Kalau tambahkan Bapak harus bergeser ke sini. Bergeser Pak Dwi mungkin ya Pak Dwi aja Pak Dwi nggak apa-apa. Pak Dwi. Geser Pak Dwi. Nah biar tidak ini. Pak Dwi yang bergeser. Ya, enggak. Ini masalahnya di sini, jangan di sini aja. Masalahnya teman-teman nanti marah ya. Nah, nih, silakan. Baik ya, tadi udah disampaikan sama pimpinan. Jadi penyidikan yang dilakukan di sini saat ini ya dilakukan dengan menyelundupkan pasal-pasal 27A, pasal 32 ayat 1 dan 35 Undang-Undang ITE. Kemudian di sini juga tadi sudah sampaikan juga menyelundupkan adanya korban 3 orang. Nah di situ yang melapor itu jadi korban kaitan dengan ini ya karena dia seolah-olah korban. Karena dia melapor yang menentukan pasal siapa? Yang menentukan pasal siapa? Berarti dari Ditreskrim ya kan? Nah itulah penyelundupan pasal di situlah muncul ya. Jadi korban mereka itu yaitu Andi Kurniawan, Lecumanan dan Samuel Syuken ya. Seolah-olah jadi korban. Ya. Termasuk penyelundupan pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE tadi sudah disampaikan. Saat ini juga diajukan gugatan citizen lawsuit karena ini atas keprihatinan warga negara dan menimbulkan kekecewaan ya terutama untuk Forum Purnawirawan TNI ya. Dan kita semua ya kaget kita kalau dibiarkan seperti ini mau jadi apa kita hukum kita ke depan ya. Sehingga diharapkan penyidikan akan menunggu gugatan citizen lawsuit sampai dengan selesai. Artinya citizen lawsuit ini kan perdata. Perdata itu harus didahulukan. Jadi otomatis untuk pidana itu terkait dengan kasusnya Pak Roy Suryo CS nggak bisa lanjut dulu dong kalau citizen lawsuit sementara lagi berjalan gitu. Mau berjalan sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun nggak tahu, terserah dari pengadilan ya. Nah seperti itu ya. Kemudian berdasarkan pasal 139 KUHP dan atau Perma nomor 1 tahun 56 dan SEMA nomor 4 tahun 80 silakan nanti dilihat ya. Sehingga sepatutnya penyidikan Polda Metro Jaya itu harus menunggu selesainya gugatan citizen lawsuit. Terjawab ya tadi pertanyaannya. Jadi kalau dikaitkan dengan adanya penundaan dan lain sebagainya itu jawabannya udah sangat-sangat lengkap karena kalau namanya perdata lagi berjalan ya pidananya otomatis ya nggak boleh diinikan dulu ya harus menunggu selesai. Ya. Makasih.